Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marham. Waalaikumsalam, Bu Umi. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum Bu Marham melakukan coaching, saya sebagai observer akan melakukan langkah awal yaitu dengan menanyakan beberapa pertanyaan ya, Bu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terkait proses coaching yang akan Ibu lakukan hari ini ya. Kemudian pada proses coaching hari ini juga saya sebagai observer akan mengamati coach dan coachee dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, Bu ya, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama, Bu, ini apakah atau kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kegiatan coaching kali ini yang ingin saya kembangkan adalah riset satu kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan bisa mendengarkan aktif. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Untuk pertanyaan kedua, Bu, kompetensi mana yang ingin atau yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Saya berharap coaching saya mampu menemukan solusi dan menemukan langkah atau strategi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Baik, mantap ya. Sepertinya Ibu sudah siap nih mau melakukan coaching. Siap mencoba untuk menerapkan kegiatan coaching. Begitu dulu Bu ya. Jadi kita lanjut proses coachingnya. Baik, nanti kita akan ketemu lagi setelah pra coaching. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nas. Gimana kabarnya hari ini, Bu Umi? Alhamdulillah sehat. Baik juga, Pak. Pokoknya kabar baik ya. Alhamdulillah. Iya, Pak Nas sebutin gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Umi. Kabar saya juga baik. Sebelum Bu Umi melakukan coaching, saya sebagai observer akan melakukan langkah awal ya, Bu Umi, dengan menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu Umi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terkait proses coaching yang akan Ibu Umi lakukan hari ini. Baik Bu, pada proses coaching hari ini saya sebagai observer akan mengamati coach dan coach dan menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Bu Umi ya, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama Bu Umi yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kali ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentang presence atau kehadiran penuh Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Umi. Assalamualaikum Bu Marham. Waalaikumsalam Bu Umi. Gimana kabarnya hari ini Bu?
Alhamdulillah sehat. Ibu Umi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Kayaknya makin makin tambah berat timbangannya nih Bu ya. Iya, alhamdulillah. Kira-kira apa yang mau diceritakan hari ini Bu? Iya nih Bu, saya sedikit mau menyita waktunya Ibu. Saya mau sharing tentang aktivitas dan kegiatan saya di sekolah itu. Oke, tapi sepertinya kita nggak memerlukan banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit saja nih, untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Berarti apa ya yang mau disampaikan Bu? Jadi Bu, saya sharing sedikit, mau bincang-bincang tentang terkait kegiatan atau aktivitas guru-guru atau rekan-rekan saya di sekolah terkait dengan metode atau strategi pembelajaran yang menurut saya ini dari tahun ke tahun itu modelnya monoton seperti itu dari tahun ke tahun, jadi tidak ada perubahan, jadi masih menggunakan model ceramah dan ceramah lagi, belum ada inovasi dan belum ada keinginan untuk mau melakukan perubahan yang lebih baik begitu. Nah, sementara kan sekarang ini kan kita tahu bahwa sekarang ini pembelajaran kan boleh menggunakan IT dengan teknologi yang sekarang kita boleh memanfaatkan media sekarang. Tapi saya perhatikan di sekolah saya belum sepenuhnya mau tergerak gitu. Oke, berarti kalau saya garis bawah ini ya, permasalahan dari Burhanam ini adalah tentang kegiatan pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya. Iya, iya. Begitu ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Marham dapatkan? Saya mau adanya perubahan Bu. Mungkin adanya perubahan meskipun tidak 100%, mungkin adanya terlihat perubahan dari yang metode ceramah mulai menggunakan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang mungkin bisa lebih baik. Oke, jadi yang Bu Marham harapkan ini yaitu adanya perubahan yang Oke, kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan dari Bu Marham adalah tentang kegiatan pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Iya benar Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Marham ingin dapatkan? Dari percakapan hari ini Bu, saya menginginkan adanya perubahan, mungkin perubahan yang lebih ke arah positif, adanya perubahan yang lebih baik. Guru-guru atau rekan-rekan saya di sekolah, kami bisa sama-sama belajar untuk menggunakan media dan metode pembelajaran yang lebih baik lagi, dengan menggunakan atau pemanfaatan IT atau media pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, jadi yang Bu Marham harapkan ini adalah adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Marham ingin lihat dari Bapak Ibu guru yang lain? Begini Bu, saya mengharapkan rekan-rekan saya, teman-teman saya di sekolah mungkin mau tergerak untuk mengupgrade dirinya untuk membuat media pembelajaran yang mungkin pemanfaatan media IT mungkin bisa dengan aplikasi-aplikasi quiz atau misalkan membuat PowerPoint atau PPT yang menarik perhatian buat siswa. Semua itu dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Karena ketika kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan, siswa tentu tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Gitu. Baik, menurut saya yang Ibu baru sampaikan tadi itu terkait pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi ya, model atau media pembelajaran itu juga bisa dikatakan ideal jika berada di level 10 ya. Nah, kira-kira di sekolah Bu Marham sekarang ini berada di level berapa ya? Mungkin karena kalau saya sendiri melihat di kondisi di sekolah saya, mungkin kalau sekarang ini kami masih berada di posisi level 5 Bu. Karena kalau untuk lebih tinggi kayaknya kami bertahap dan berproses dulu gitu Bu. Ya, baik Bu. Berarti dari level 5 ini pada kondisi sekarang kira-kira Ibu Marham yang mau tingkatkan itu akan ke level berapa ya supaya terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi?
Mungkin kalau di kisaran level 5 mungkin saya bisa target sedikit Bu naikkan ke level 7. Sedikit ada perubahan yang bisa terlihat gitu Bu. Oke, berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Eh, Sebenarnya saya juga masih bingung apa langkah-langkah atau upaya yang akan saya lakukan. Tetapi mungkin saya akan mencoba untuk mengupayakan yang pertama mungkin saya bisa melakukan eh, IHT atau workshop, kemudian aktif dalam Pombel supaya bisa mengajak rekan-rekan saya sama-sama belajar untuk menggunakan media pembelajaran begitu. Baik sekali Bu ya. Untuk mentoring nanti yang akan Ibu rencanakan dengan bentuk pendampingan ya, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Marham terapkan dan hal itu bisa membuat teman-teman Ibu nyaman dengan cara penyampaian tersebut? Oh iya Bu, sebelum saya melakukan kegiatan tersebut mungkin saya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pihak penanggung jawab di sekolah kami untuk mengarahkan guru-guru. Tapi yang terlebih dahulu mungkin bisa dan paling nyaman untuk saya lakukan adalah mentoring kepada rekan sejawat, mungkin secara face to face, bagaimana cara mengembangkan atau menggunakan media pembelajaran. Kemudian saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan saya yang sudah mungkin terbiasa menggunakan media pembelajaran dengan penggunaan IT. Iya. PDHT. Nah, dari beberapa kegiatan tadi, kira-kira yang Bu Marham anggap lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan, kira-kira yang mana? Sepertinya yang paling cepat saya lakukan dan terapkan itu mentoring dulu. Karena kalau saya menggunakan eh, webinar atau IHT atau workshop itu mungkin butuh waktu yang panjang, persiapan yang cukup lama, tapi yang akan saya lakukan adalah yang paling mudah dulu, mungkin mentoring dulu gitu. Oke, berarti mentoring ya Bu ya? Iya. Oke. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Marham apa memerlukan support atau memerlukan bantuan begitu dari siapa atau mungkin dalam bentuk apa begitu? Kalau menurut saya kegiatan mentoring itu yang pertama tuh saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, kemudian mungkin saya akan mengajak rekan saya di sekolah yang mungkin bisa membantu saya. Kami akan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, berarti Bu Marham memilih melakukan mentoring ya dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan rencananya ini mau direalisasikan Ibu? Kalau bisa secepatnya Bu, supaya kami bisa melihat perubahan yang sedikit lebih baik lagi. Oke, bagus sekali Bu ya. Kira-kira Bu Marham dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Marham dapatkan? Yang saya dapatkan hari ini, saya mendapatkan solusi. Saya berpikir bahwa ada langkah yang harus saya upayakan untuk mencapai tujuan, yaitu membuat perubahan. Gitu. Baik, alhamdulillah Bu Marham ya sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Nah, kalau begitu, saya tunggu nanti ya kabar selanjutnya setelah Bu Marham melakukan mentoring ya untuk mendengar hasil dari mentoringnya itu seperti apa. Ya, sepertinya cukup dulu ya. Kita nanti mudah-mudahan kapan ya kita bisa ketemu ya, nanti Bu Marham kasih kabar ya. Saya penasaran Bu ya. Mudah-mudahan berhasil nanti. Gitu Bu ya. Iya Bu. Cukup. Saya rasa cukup ya. Iya. Silakan Bu Marham melanjutkan kegiatannya kembali. Terima kasih. Iya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mi?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak. Gimana nih Bu Umi? Apakah kita langsung diskusi saja? Baik Pak, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Umi ini menjelang sesi coaching kali ini? Apa ada hal khusus yang ingin didiskusikan atau difokuskan? Sejujurnya akhir-akhir ini saya sedikit merasa tegang dan khawatir Pak ya. Ada beberapa tantangan di pekerjaan ini membuat saya ingin mencari solusi yang lebih efektif gitu Pak. Benar kok Bu Umi? Saya menghargai kejujuran. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi ya bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Bu Umi? Ada Pak, dan itulah makanya saya main ke sini gitu Pak. Oke, kita langsung diskusi aja ya, Bu Umi ya. Siap Pak. Apa tujuan yang ingin Bu Umi capai dari sesi coaching kali ini, Bu Umi? Terus terang Pak ya, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Pak. Gitu. Baik, menurut Bu Umi, kira-kira apa tujuan akhir yang ingin dicapai? Baik, menurut Bu Umi, kira-kira apa tujuan akhir yang ingin dicapai Bu Umi? Saya ingin bisa presentasi dengan penuh percaya diri dan membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya. Bagus Bu, apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai di sesi coaching kali ini Bu? Saya ingin dapat memberikan presentasi dengan lancar dan tanpa ada kegugupan gitu Pak ya. Kemudian saya juga ingin mendapatkan feedback yang positif dari audiens. Inginnya sih audiens itu selalu semangat untuk mengikuti presentasi saya sampai akhir begitu, aktif berdiskusi dan suasananya juga hidup begitu. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu. Apa yang membuat Ibu Umi merasa kesusahan dalam presentasi? Saya itu terkadang merasa gugup gitu. Kalau sudah gugup kadang lupa-lupa gitu Pak. Yeah. Apa yang mau saya jadi kata-katanya tuh apa yang mau saya ucapkan tuh kadang lupa gitu. Coba Bu Umi ceritakan lebih lanjut Bu Umi, bagaimana perasaan itu muncul? Ada rasa takut apabila tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens, itu membuat saya gugup. Kemudian terkadang saya juga merasa tertekan karena ingin menyampaikan materi itu dengan sempurna gitu. Oh begitu ya. Baik Bu Umi, saya paham bagaimana Bu Umi menghadapi situasi tersebut. Biasanya ya Bu Umi kalau muncul rasa gugup, apa yang Bu Umi lakukan ini? Bapak itu membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya penuh, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung Pak. Baik Bu Umi, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang Ibu Umi hadapi. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Umi tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya akan bisa mencapainya Pak. Baik Bu Umi, sekarang mari kita merancang rencana aksi ya. Apa rencana Ibu Umi dalam mencapai tujuan presentasi yang akan Ibu Umi inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin ya Pak, kemudian dan mencari feedback dari teman atau dari mentor dulu. Wah, bagus sekali tuh Bu Umi ya. Ada prioritas yang Ibu memiliki dalam rencana aksi tersebut Bu? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi. Kemudian saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup itu. Baik Bu, apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi yang Ibu akan lakukan Bu?
Saya berencana akan mencari referensi materi presentasi yang baik. Kemudian saya juga akan mempersiapkan slide presentasi yang menarik. Saya juga berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh, Pak. Kemudian saya juga harus lebih memperdalam penguasaan materinya. Misalnya mungkin dengan memberikan contoh-contoh kegiatan sehari-hari gitu, Pak. Kemudian saya juga berencana untuk meminta Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya Bu Umi ya. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Bu Umi. Apa komitmen dari Bu Umi terhadap rencana aksi yang sudah Ibu Umi lakukan? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berusaha lebih memahami materi dengan mendalam, berlatih presentasi dengan cermin, dan juga mencari feedback dari teman atau mentor. Kira-kira siapa Bu yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Saya akan mencoba meminta bantuan teman atau rekan sejawat Pak ya untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik untuk perbaikan dari presentasi saya. Baik Bu Umi, jadi sudah ada solusi ya dari diskusi kita kali ini. Gimana perasaan Bu Umi setelah kita berbincang-bincang ini? Saya menjadi lebih lega Pak ya, dan saya juga menjadi lebih siap untuk melakukan presentasi selanjutnya. Alhamdulillah. Saya jadi penasaran ya Bu Umi, pengen tahu gimana presentasi Bu Umi setelah sesi diskusi ini. Apakah Bu Umi bersedia untuk berdiskusi lagi kapan-kapan berkaitan dengan keberhasilan Bu Umi ya? Dengan senang hati Pak ya, nanti saya kabari. Tapi Bapak jangan bosan-bosan kalau saya mau berkeluh kesah lagi Pak ya. Tentu saja tidak Bu Umi. Saya malah senang bisa saling berbagi pengalaman ya, begitu Bu Umi. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga sudah bantu menemukan solusi kegunaan saya Pak ya. Selanjutnya saya izin pamit Pak. Semoga Bapak dan sehat selalu agar kita bisa bertukar pikiran kembali. Sama-sama Bu Umi, terima kasih juga ya. Barakallah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Marham. Waalaikumsalam Bu Umi. Gimana tadi coachingnya? Menarik ya? Cukup menarik dan sama-sama antusias dalam sharing tadi. Alhamdulillah. Tadi Bu Marham sudah melakukan coaching ya dengan Pak Nas ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya pasca observasi. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan. Dalam sesi coaching tadi, menurut saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur Tirta tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan, kemudian coach mampu menemukan solusi dan langkah dalam menyelesaikan kendala atau permasalahannya tersebut. Alhamdulillah Bu ya. Iya. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Bu Marham dengan Pak Nas juga sudah berjalan dengan sangat baik ya. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Marham juga sudah berusaha menggali informasi dan mendengarkan dengan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Nasruddin dengan pertanyaan yang utuh, sehingga Pak Nas bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, proses coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Untuk pertanyaan terakhir Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, yaitu berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, bagaimana caranya supaya kedepannya saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, agar lebih efektif bersama dengan rekan sejawat dan mungkin mampu menemukan solusi yang tepat.
Bagus sekali Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi Bu ya. Ini coachingnya sangat bagus hari ini. Dan mudah-mudahan coaching kita kali ini tuh bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, begitu Bu ya. Ya, Sementara, ya. nggak ada yang perlu disampaikan lagi kan? Oke, saya pikir sudah cukup sampai begitu aja. Terima kasih Bu Marta. Iya, Semuanya. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Pak Nasruddin. Bu Umi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Marham, dan sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Bu Umi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketersediaan yang diinginkan? Untuk di coaching ini, saya merasa sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu Umi, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi ya antara Bu Umi dengan Bu Marham sudah berjalan dengan baik ya Bu, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Umi juga sudah berusaha menggali informasi dan mendengarkan dengan aktif serta memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Marham dengan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Marham bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Proses coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Umi. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Umi sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami dan mendalami kegiatan coaching sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Umi.